Pesta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nilai-nilai kebangsaan. Mohon yang punya HP di silent atau bisa dimatikan sehingga kita fokus menerima materi dari Pak Haji Khairul Amin dari Wakil Ketua Dewan kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Ibu Bapak Camat, Camat Gianyar, yang kami hormati Pak Ibu Bapak Kapolsek, kami hormati Bapak Nongramil, kami coba Bapak moderator nih, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kepuanyar, alhamdulillah beserta seluruh perangkat, Bapak Kepala Desa Lengkong. Oh, kok beda nih? Masuk mulu kok ini? Dereng hadir nih, beserta seluruh perangkat dan semua yang hadir yang kami hormati. Pertama kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini yang ceria, cukup panas, tapi di pendopo yang sejuk ini kita bisa bertemu dan pertemuan ini membawa manfaat barokah bagi kita semua. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kelak di hari akhir mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu, kemudian melaksanakan kegiatan yaitu wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sedoyo sehat Bu G? Pak G? Sehat sedang G? Sak dompet-dompetnya sehat. Mudah-mudahan panjenengan semua diberkahi, diberi rezeki yang banyak, yang barokah. Amin. Mudah-mudahan utangnya lunas semua. Amin. Amin Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, karena wawasan kebangsaan. Jadi intinya itu pemahaman terhadap falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Wawasan kebangsaan, cara pandang diri bangsa kita terhadap kebangsaan ini, yaitu dengan cara memahami bagaimana Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita amalkan. Oleh karena itu nanti kami akan memberikan secara umum, kemudian barangkali nanti panjenengan tanya, saya bisa, saya jawab ya. Kita buat sakit bagian Pak Camat. Saat ini kulo nanti jenengan takoni, saat ini kulo nyuwun panjenengan satu orang maju, iya, makin kulo panggil dia. Monggo, sinten sing purun maju. Monggo, Pak Nan, monggo maju. Jangan. Ayo maju. Kalau badai, tapi kalau pengen ngoco Pancasila, iya, jenengan tirukan, nggih, saku nggih, monggo mana Pancasila, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim.
1. Pancasila. Aku aja nggak tahu mepet Pancasila gitu nih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sebagai tes dari kita bahwa ketika kita paham dengan Pancasila, maka itulah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yaitu mengacu pada Pancasila. Sebelum saya menunjuk ke selanjutnya, perlu kami kenalkan ya. Slide yang pertama, Mbak. Niki, nami kula nggih. Nami kula pun kenal nggih. Jabatan niki kebetulan mawon wakil DPRD Kabupaten Mojokerto. Jadi ketuanya beliau Bu Aini Juro dari fraksi PKB, kemudian wakil 1 kula nggih dari fraksi Nasdem, dari Dapil 4 Gedek, Rawang, Kemlati, Jetis. Kemudian wakil 2 yaitu Bapak Hartono dari fraksi PDI. Kemudian yang keempat Pak Winajat dari fraksi Golkar. Itu yang ada di DPRD Kabupaten Mojokerto. Kemudian DPR Kabupaten Mojokerto itu jumlahnya ada 50 Bapak, 50 orang. Ini adalah kolektif kolegial. Jadi kami ditugaskan oleh pimpinan, oleh ketua untuk memberikan wawasan kebangsaan dan panjenengan. Ini tidak memilih dapilnya masing-masing, tidak, tetapi ketika sudah menjadi dewan, menjadi DPR, menjadi wakil panjenengan, maka tugas kami adalah merawat semua se-Kabupaten Mojokerto. Jadi ketika kami ada di utara, bisa juga kami nanti akan ke Terawas. Jadi semua akan diacak itu untuk sosialisasi, baik itu perda maupun wawasan kebangsaan. Kemudian kami sehari-hari sebagaimana biasa, kalau ini adalah secara singkat, kami masih 1 Bu G single, 1 istri, anak 1, ya, anak 1, istri 1. Apa tambah delok kondisi. Iki lajeng kegiatan kula sehari-hari aktif di NU Bapak Ibu. Jadi aktivitas kami di kegiatan NU, riwayat organisasi kami mulai di IPNU, Ansor, NU sampai sekarang masih aktif di PJNU, di MJJ. Jadi aktivitas kami sehari-hari di situ. Itu sekilas kami. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami memberikan materi membangun karakter dan kepribadian yang berbasis nilai-nilai kebangsaan. Apa itu? Yaitu membangun karakter dan kepribadian berbasis nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, keteladanan, dan
pembiasaan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti religius, jujur, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, kerja keras, dan gotong royong. Kemudian penerapannya bagaimana nilai-nilai itu? Secara konsisten melalui pendidikan holistik. Holistik itu menyeluruh, utuh, secara utuh. Jadi kesemuanya itu secara utuh untuk membentuk kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Kita semua warga negara Indonesia, Bapak Ibu, yaitu memahami nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Bagaimana caranya? Melalui pendidikan di sekolah. Pulau Panjenengan menawi riyen ada PMP, ada napa niku penataran P4. Setiap kali sekolah masuk pasti membaca Pancasila. Kira saat ini sekolah-sekolah nopo tasik dilakukan itu. Jadi ketika kita baris setelah olahraga pasti akan mengucapkan Pancasila. Untuk apa? Karena itu adalah falsafah kita, karena itu adalah dasar atau sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk menerapkan ini secara konsisten melalui pendidikan holistik, artinya menyeluruh, untuk membentuk pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Jadi Bapak Ibu, kita semua punya kewajiban untuk memberikan pendidikan melalui lembaga pendidikan, melalui contoh kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat. Tentunya kita harus memberikan bimbingan, memberikan suri tauladan dengan tingkah laku kita di lingkungan kita paling kecil, kemudian di masyarakat kita, sedesa, kemudian sampai kecamatan, dan semua itu melalui kepribadian atau tingkah laku sehari-hari kita. Lanjut. Kemudian strateginya seperti apa? Strategi pendekatan, yaitu pendidikan holistik, artinya secara utuh, fokus pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Fokus pada pengetahuan, bagaimana wawasan-wawasan kita ini bisa bertambah. Kemudian dengan sikap, yaitu tingkah laku. Kemudian dengan keterampilan, bagaimana kita bisa menunjukkan hasil karya kita kepada orang lain. Ketika kita punya ide itu diaplikasikan, dibuktikan, kemudian ide itu bisa dilaksanakan dan manfaat kepada masyarakat. Suatu contoh Bapak Ibu, ketika Pulau Panjenengan punya skill, punya keterampilan gawe sepatu. Misalnya kita bisa membuat sepatu itu bisa kita buat, kita ciptakan bagus dan bisa dipakai oleh masyarakat. Apa yang kita hasilkan? Yaitu keuntungan, dijual, laku, dapat untung, bisa untuk kebutuhan. Kita bisa menarik tenaga kerja, bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bisa kerja bersama, kemudian bisa ada keuntungan. Ketika itu nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu, maka menjadi potensi lingkungan, potensi masyarakat untuk mengembangkan UMKM di lingkungan kita masing-masing. Ketika itu nanti kuat, bisa kita orbitkan, kita jual ke lingkungan keluar, kemudian apalagi kita jual ke luar daerah bisa laku, maka itu akan menjadi produk unggulan di lingkungan Panjenengan. Ketika itu bisa dilaksanakan dan dibantu oleh pemerintah daerah, difasilitasi, itu nanti akan menjadi pengembangan ekonomi kerakyatan yang kuat, dan itu akan menjadi kemandirian dari Panjenengan di lingkungan, di desa, dan menjadi keuntungan investasi yaitu di tingkat kabupaten. Nah, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tentunya kita semua di lingkungan Gunung Sewu, ketika Pulau Panjenengan di lingkungan ada kumpulan, entah kumpulan RT, kumpulan tahlilan,
kumpulannya asinan, ya, itu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan panjenengan melakukan komunitas di lingkungan terkecil di RT, gawe rutinan tahlilan tiap minggu, silaturahim ke rumah yang satu dan rumah yang lain, minggu ke depan pindah, gilir, jenengan rasakan betapa kerukunan ini luar biasa ketika diadakan seperti itu, dan itu bisa dimanfaatkan menjadi rutin kegiatan RT. Karena lagi ketika itu dimanfaatkan oleh Pak RT melakukan konsolidasi, melakukan kegiatan waktu rutinan, ada informasi dari desa, misalnya pembentukan koperasi merah putih. Ini apa cara disosialisasi kapan? Tentang kita di lingkungan ada kumpulan RT. Maka Pak RT setelah diberi informasi oleh kepala desa, Pak RT ini ikut rutinan di situ, menyampaikan beliau, ya, menyampaikan ke masyarakat. Ini ada program koperasi merah putih. Siapa yang ingin ikut anggota? Caranya begini. Karena lagi, nah itu menjadi informasi yang bagus, dan ini menjadi model kerukunan, keguyuban di lingkungan panjenengan. Kalau ini dilakukan Bapak Ibu, ternyata demo, iya, kan terpantau di lingkungan paling kecil. Nah, lingkungan paling kecil di RT, kemudian di satu desa bisa terpantau anak muda, kemudian orang-orang yang di situ ada afiliasi beda apa saja, beda ideologi dan sebagainya, itu bisa terpantau. Tetapi di situ nanti akan menjadi toleransi yang luar biasa ketika di lingkungan panjenengan bisa kita lakukan. Nah, itu untuk belajar kondusif, yaitu nanti menjadi masyarakat yang kondusif. Lanjut nomor 2. Masih nomor 2 Mas. Nah, kebiasaan dan keteladanan melibatkan perilaku positif melalui contoh guru, orang tua, tokoh publik, kebiasaan keteladanan. Jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ini kan menjadi tokoh di lingkungan, otomatis menjadi cerminan masyarakat. Panjenengan menjadi perangkat desa itu menjadi cerminan masyarakat. Ketika panjenengan melakukan kebaikan, maka masyarakat akan berpikir, wah, orang itu baik, orang itu bagus. Karena tadi, tapi ketika panjenengan melakukan kesalahan, pasti akan dihujat oleh orang, wah itu gak benar dan sebagainya. Karena nah itu menjadikan apa? Menjadikan contoh bagi kita sebagai tokoh masyarakat. Lanjut nomor 3, yaitu penerapan wawasan kebangsaan. Menanamkan cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bersama, dan meningkatkan apresiasi terhadap budaya nasional, terutama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menanamkan cinta tanah air. Bagaimana kita menanamkan cinta tanah air? Tentunya kita semua punya pemikiran yang besar, yaitu pemikiran bagaimana kemerdekaan ini kita bisa mengisi dengan hal-hal yang baik, sehingga ketika kita melakukan kegiatan punya kepentingan, maka kepentingan bersama yang kita dahulukan. Maka inilah yang menjadi ciri khas Indonesia, yaitu gotong royong. Lanjut. Kemudian nilai-nilai yang ditanamkan. Apa nilai-nilai yang harus ditanamkan? Yaitu religius. Religius itu seperti apa? Mengetahui ajaran-ajaran agama yang dianut, mematuhi ajaran-ajaran yang dianut. Yang Islam sesuai dengan aturan Islam, yang Kristen sesuai dengan aturan Kristen, yang Buddha, Hindu juga begitu sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Nah, ketika panjenengan selaku penganut agama dan panjenengan selaku orang penganut yang taat, insya Allah panjenengan akan menjadi
keyakinan panjenengan bahwa ketaatan panjenengan akan membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika ini panjenengan yakini, maka panjenengan pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala, ketika perbuatan yang jelek itu mendapatkan dosa. Maka di situ akan tertanam pada diri panjenengan, yaitu mematuhi ajaran agama yang dianut. Kemudian jujur, dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. Ini harus kita tanamkan pada diri kita dan masyarakat kita. Tentunya harus dengan contoh kita ketika kita memberikan pengarahan tentang kejujuran, dan kita sendiri sering tidak jujur di Tinder ya. Kita mau ngomong apa saja bisa direken. Tetapi ketika kula panjenengan ini selalu jujur, selalu disiplin, ketika panjenengan memberikan pengarahan, memberikan motivasi, pasti panjenengan akan dipatuhi oleh orang yang panjenengan berikan informasi atau pengarahan. Menghargai perbedaan agama, suku, budaya, ras, dan pendapatan. Pendapat. Jadi pendapat itu orang yang punya gagasan, punya ide, itu kita berikan toleransi. Jadi disiplin toleransi, menghargai perbedaan agama. Kalau panjenengan harus bisa menghargai perbedaan agama, suku, budaya. Setiap masyarakat punya kebiasaan ketika panjenengan keluar kota, di mana panjenengan berinjak, di situ pasti beda dengan lingkungan panjenengan. Begitu juga apabila ada orang lain dari luar daerah masuk datang daerah panjenengan, pasti dia punya kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan itu namanya budaya. Nah, ketika masuk datang panjenengan, kok menurut panjenengan, wah, wong itu gak cocok ambek budaya setempat, tetapi jenengan jangan langsung diusir. Kita harus menghormati karena beliau punya kebiasaan atau budaya yang mana di tempat tinggalnya dia lakukan. Ketika pindah datang panjenengan, lingkungan panjenengan pasti akan beda, dan itu perlu adaptasi, penyesuaian. Kemudian disiplin ya, mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Kita semua wajib Bapak Ibu di negara Indonesia mematuhi aturan-aturan yang ada di Indonesia ya. Di lingkungan panjenengan, di Kabupaten Mojokerto juga begitu, di Kecamatan Mojoanyar juga begitu, sampai di tingkat desa punya aturan sendiri-sendiri, dan itu masyarakat harus bisa mematuhi. Ketika itu panjenengan bisa patuhi aturan-aturan ini, maka akan tercapai kegiatan program yang ada di lingkungan panjenengan. Ketika panjenengan tidak mematuhi, misalnya perdes, ada perdes sampah sudah diatur, pembuangan sampah di lingkungan harus di sini. Kemudian panjenengan boten mengikuti aturan, dirusak tadi ini ya. Jadi itu harus diikuti. Kemudian nasionalistik, mencintai dan bangga dengan tanah air serta kebudayaan Indonesia. Kita harus punya jiwa nasionalis, yaitu fanatis terhadap negara kita. Ya, kita harus fanatik, mencintai dan bangga dengan tanah air serta kebudayaan Indonesia. Apa yang ada, ini kita harus bangga, punya kebudayaan, punya tanah air, punya kebiasaan, punya apa yang kita dirikan dengan musyawarah di lingkungan kita masing-masing. Itu harus kita menjadikan kebanggaan kita. Ketika kita bangga, maka kita akan mencapai keinginan kita. Kemudian yang terakhir, gotong royong Bapak Ibu.
Intinya gotong royong menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Gotong royong ini adalah ciri khas budaya bangsa Indonesia. Ini akan tergerus ketika kita panjenengan yang ada di masyarakat tidak selalu membiasakan. Ya apa caranya membiasakan? Kalau dulu Bapak Ibu itu 1 minggu sekali niki kerja bakti. Saat ini kerja bakti disewaaken ya. Wis aku ngomong wong yang buruhi ini celok kerja bakti, ngoten ya. Nggih. Akhirnya nopo? Suwe-suwe tirong kancane. Kancane terus, "Ha iku gak metu ya. Mek ngekeki rokok tok." Situ tirong wis aku kek jaminan tok. Terus itu nek kerja bakti. Boten enten ya. Ah, gotong royong kita akan terkikis Bapak. Ini yang panjenengan harus bisa mempertahankan di lingkungan panjenengan masing-masing. Ya apa carane masyarakat sadar terhadap gotong royong. Kalau sadar terhadap gotong royong ini tumbuh, insya Allah pembangunan desa ini gampang Bapak Ibu. Nyuwun sewu misalnya nggih, ketika anggarane mek iki cepet nggih oleh bantuan dalan iki taruhlah 500 meter paving lingkungan, dadakno anggarane iku mek dadi 200 meter dengan biaya macam-macam. Ketika panjenengan guyub rukun dilakukan gotong royong, nanti mek bondo material kok akhirnya tadi 500 meter. Contohnya ini, ketika gotong royong ini akan tumbuh, maka kebersamaan akan tumbuh dan di lingkungan ini akan guyub rukun. Kebahagiaan kita akan luar biasa. Ini yang akan kita nikmati di lingkungan kita ketika kita akan menumbuhkan gotong royong. Lanjut. Selanjutnya peranan pendidikan kewarganegaraan Bapak. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membimbing generasi muda untuk menjadi warga negara yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi peran pendidikan kewarganegaraan ini yaitu penting sekali. Untuk apa? Membimbing generasi muda, untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kalau di kita Bapak Ibu, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat kepada manusia yang lain. Ya apa caranya? Misalnya panjenengan punya keterampilan, kita punya kegiatan dan kegiatan itu bisa menyerap tenaga kerja, kan manfaat ya. Kemudian bisa memberikan upah, memberikan gaji. Kita tampung anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, orang tua yang tidak punya pekerjaan. Ini bisa kita tampung, kita kasih keterampilan ini kita jual, ini bisa ada manfaat. Misal seperti tadi membuat sepatu, membuat tas, pulau ini biasanya nama tas Bapak Ibu, tas di kertas ya. Itu saya dalam tenaga kerja di lingkungan kita. Nah, tas itu kita jual untuk orang hajatan, untuk orang punya acara. Itu nanti manfaat bagi masyarakat, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ini manfaat. Maka kita bagaimana di lingkungan itu bisa manfaat kepada masyarakat yang lain. Ini khususnya generasi kita. Bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada generasi kita untuk bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Kemudian melalui pendidikan ini, generasi muda dibekali dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta pentingnya menjadi integritas bangsa di tengah arus globalisasi. Apa yang tadi dikatakan oleh beliau Pak Camat ya, yang demo-demo kemarin ya, itu sih ternyata lewat HP. Nah, jadi lewat HP ini digerakkan oleh lewat HP, akhirnya yang mengikuti pergerakan itu.
Padahal itu tidak murni dari mahasiswa yang demo itu. Mahasiswa demonya bagus. Seperti di Gerahadi kemarin di Surabaya. Setelah demo, Bu Gubernur menemui yang demo kondusif, tidak ada masalah, sudah bubar. Malah kok bisa terjadi kebakaran. Nah, itu karena apa? Ya karena seperti ini, globalisasi. Medsos ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kalau panjenengan punya anak, punya khususnya yang punya anak yang sudah remaja, kemudian pemikirannya dia itu pergaulannya luas, ini harus kita pantau dari pergaulan-pergaulan itu supaya apa? Supaya anak-anak muda ini tidak kena arus globalisasi. Jadi hal-hal itu bisa dicegah lewat lingkungan yang terkecil di lingkungan RT. Ketika ada gejala-gejala yang tidak baik, maka kewajiban kita untuk mengingatkan kepada generasi muda kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih ya. Kenapa? Semakin cepat semakin ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin gabus. Betul. Demikian nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tak bisa nanti saya dapat jawab. Demikian mohon maaf bila mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Haji Tauhid.